Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat, gue juga sehat. Amin. Oke, kita lanjut lagi belajarnya. Pelan-pelan aja belajarnya. Sekarang kita belajar untuk koneksi ke database ya. Kita main data sekarang. Jadi kita akan bikin untuk insert data ke database ya. Dan kita tampilin juga dan nanti kita bisa edit atau kita hapus. Jadi langkah pertama yang harus teman-teman siapin, kita pasti karena hubungannya sama database, teman-teman bikin database, bikin aja namanya root atau bebas, teman-teman mau kasih nama apa, bikin satu table namanya data barang, strukturnya simple aja. Nah kita latihan, ini strukturnya ada ID, ini auto increment ya, kemudian kode barang, nama barang. Oke, kemudian kita buka codingannya. Nah ini terakhir ya. Nah jadi kita perlu atur untuk koneksi ke database-nya. Nah, teman-teman bisa buka file yang namanya .env. Oke. Nah ini teman-teman edit di bagian sini. Nah di bagian db_database ini sesuai dengan nama database ya. Kemudian ini username-nya apa, ini sesuaiin aja dengan username atau password teman-teman ya. Kemudian kalau yang pakai Mac ini perlu kita tentuin dbsocket. Ini kan kalau defaultnya teman-teman pasti nggak ada ya. Nah, jadi teman-teman tambahin ini aja kalau yang pakai Mac. Jadi ini kalau nanti kita mau pakai migration, jadi kalau nggak ada ini kita nggak bisa. Jadi untuk nambah data atau nyimpen data ke database itu untuk di Laravel itu ada dua cara lah istilahnya ya. Kita bisa pakai query builder atau dengan yang namanya Eloquent ORM ya. Nah, di sini kita pakai cara yang pertama dulu, yang simpelnya. Nanti kita coba juga pakai Eloquent ya. Oke. Jadi terakhir kan ini kita ada namanya tambah data. Gimana kalau kita sesuaiin dulu deh nih form untuk tambah datanya ya. Oke. Jadi ditambah data kita kan kalau lihat struktur kita cuma butuh kode barang sama nama barang. Ini kita sesuaiin. Oke, card body kayaknya ini nggak perlu. Kita remark aja dulu, ini juga nggak perlu. Nah, kita perlu ini aja ya, sampai sini. Ini kita remark juga. Coba kita simpan. Nah, kita perlu satu kolom. Gimana kalau kita bikin kiri kanan aja? Kita buat kelas yang namanya row. Kemudian kita buat lagi call, buat kelas yang namanya call md6 ya. Oke. Jadi biar gini maksudnya nanti. Jadi biar kiri kanan ya, nggak full satu layar gitu istilahnya. Guys, kita sampai sini. Nah di sini kode barang gitu ya. Kode barang. Ini name-nya kita harus isi name kode barang itu. Di sini nama barang. Kita buat name-nya juga nama barang. Oke. Jadi ini bootstrap ya. Kalau MD6 jadi kita bagi 2. Nah, jadi kayak gini. Oke, jadi nanti kita input kode barang sama nama barang, kita nyimpan ke database kan gitu ya. Nah, di sini kita perlu bentar ya. Ini tombol actionnya, atau ini kita buang aja deh. Nanti kalau kita butuhin kan kita tinggal ambil dari template-nya. Ini misalkan submit sama reset. Ini kita belum punya form nih. Kita di
Sini ya. Kita buat formnya dulu. Form. Actionnya nanti kita bikin routingnya ya. Sini kita tutup formnya. Jangan lupa. Oke. Set. Nice. Nah, gini ya. Actionnya kemana? Metodenya kita bikin post dong ya. Metodenya post. Oke. Actionnya nanti kita bikin routing di sini. Kita tambahin routing untuk simpan ya. Buat aja route. Karena tadi kita udah tentuin metodenya itu pakai post. Kita pakai post aja. Oke. Ini kita seragamin aja ke yang lain, CRUD, tapi di sini simpan gitu ya. Ini kita nggak perlu ya. Ini malah kita kan pakai controller di sini. Jadi ini nggak kayak gini. Jangan lupa tutupnya. Oke. Di sini controllernya kita copy aja. Atau gini aja deh ya. Tinggal edit. Di sini simpan. Oke. Di sini juga simpan. Kita belum punya ya metode ini di controller. CRUD simpan. Gini. Oke, metodenya ini kita ganti jadi post. Sini. Nah, sini kita bikin public function. Tadi kita kasih nama simpan. Oke. Coba kita echo dulu aja ya. Kita tes ya. Dapat nggak nih? Oke. Di sini submit. Actionnya berarti tadi untuk routing kita kasih nama CRUD.simpan. Jadi ini kita bisa kayak gini ya. Route CRUD.simpan. Oke, sip, mantap. Coba kita submit. Nothing happen. Home action. Metodenya post. Button tap submit. Form action, metodenya post. Oh, ini ada tutup formnya di sini. Sip. Nah, ini kenapa kayak gini. Jadi di Laravel untuk form itu kita diwajibkan untuk ngisi CSRF. Jadi udah aman lah ya dari yang namanya cross-site request forgery, atau istilahnya udah diamanin dari yang namanya teknik hacking inilah istilahnya. Nanti teman-teman bisa baca ini mengenai CSRF ini. Jadi gue nggak jelasin. Oke, jadi kalau udah kita kasih itu, harusnya sudah nggak muncul pesan itu lagi. Nah, sip, udah berhasil ya. Udah berhasil, kita ke controller ini. Oke, gimana kalau kita ambil requestnya apa? Request. Oke, kita samain aja. Jadi kayak gini. Request. Kita echo-nya atau enggak kita padam aja ya, damdai request all. Oke. Nah, ini kan kita nggak ngisi apa-apa ya. Coba kita isi sembarang aja gini. Nah, kita udah dapat nih post dari form itu. Sekarang tinggal kita eksekusi untuk nyimpen ke database. Nah, di sini kita untuk eksekusi nyimpennya kita pakai query builder aja ya dulu. Oke, ini boleh kita remark. Nah, jadi kita bisa pakai
Jadi kalau kita lihat dokumentasinya di sini bagian database, kita started. Ada macam-macam cara sih, memang Laravel ini keren sih dia. Dan nyediain banyak option ya. Oke. Jadi di sini untuk ini kan select untuk nyimpan data. Ini kita bisa kayak gini nih. Coba kita copy ya. Oke, kita mau masukin ke table tadi namanya data barang ya. Tabelnya data barang, kita punya field kode barang sama nama barang. Data barang. Nanti kita coba aja dulu cara kayak gini. Ini ada banyak cara, nanti kita coba-cobain ya. Data barang, di sini kode barang. Nama barang. Value-nya pertama tadi kita ambil dari request. Kode barang. Kode underscore barang. Kemudian ini request. Ini berarti nama barang ya. Nama barang. Oke. Ini perlu kita import ya. Use. Dari ini kita ambil dari atas aja deh. Di sini namanya support package. Kita coba bisa lihat ya. Untuk pakai database itu ya ini ya. Kita harus use. Kita paste aja. Oke. Makanya tadi kan ada error nih karena nggak tahu nih DB ini apa. Oke, udah cukup kayak gini. Kita lihat ya. Sini kan kalau kita browse masih belum ada datanya. Kita coba lagi ke sini. Asal dulu ya. Submit. Oke, hampir apa-apa. Coba kita cek. Nah, berhasil masuk ya, teman-teman ya. Jadi ini cara pertama untuk simpan data. Nah, ini gimana kalau berhasil kita balikin lagi ke halaman CRUD-nya ya. Jadi ada metode yang namanya kita return aja nih. Return. Kita redirect. Kayak gitu ya. This bener-bener ya. Langsung kita pakai helper redirect. Kita mau redirect kemana? Kita redirect ke route. Kita kan punya route namanya untuk yang halaman depan ini nih, kan CRUD ya. Nah, kita redirect ke CRUD gitu. Oke, jadi kalau berhasil nyimpan, kita balikin lagi ke depan. Nah, nanti di sini kita tampilin nih data yang udah berhasil kita simpan ya. Coba dulu kita tambahin lagi. Submit. Nah, kan dari redirect ke sini ya. Cuman nih kita belum nampilin datanya memang. Nah, berhasil nyimpan. Oke. Gimana kalau kita tampilin datanya? Atau kita coba metode yang lain ya untuk insert datanya. Jadi ada yang namanya query builder. Di sini insert. Jadi di query builder ini kita bisa masukin sekali eksekusi itu lebih dari satu data ya. Contohnya ini ya. Nah, jadi kalau dalam sekali eksekusi kita bisa langsung masukin dua data. Kita coba ya. Kita coba aja. Oke, ini gua buat wrap ya. Biar nggak bablas. Nah, di sini kita tinggal tentuin nama tabelnya apa. Tadi kan data barang ya. Data barang. Kemudian fieldnya di sini kode barang. Kita cobain yang satu data dulu aja atau nggak apa-apa langsung dulu aja. Kode barang request.
kode barang, di sini nama barang, value-nya kita isi dengan request itu nilai yang didapat dari post ya, request nama barang. Oke, sip. Ini kalau kita mau cuman satu, kita berarti ininya kita buang ini. Kita cobain aja ya. Cobain satu aja dulu. Ini. Cobain. Coba. Oke, sip. Kan VVV. Ya, submit. Sip. Nambah nggak? Nah, sip, nambahnya satu ya. Gimana kalau kita langsung kayak gini? Di sini kita copy gini aja. Di sini kita samain aja deh ya, atau enggak kita boleh concat deh dengan string xx gitu ya, code yang keduanya. Sini juga kita tambahin xx. Coba ya, harusnya nih sekali eksekusi kita nambahin 2 data. RR harusnya kan ada langsung masuk 2 nih. Sip. Coba kita cek. Nah, ya. Jadi bisa kayak gitu, query builder. Jadi sekali eksekusi langsung masuk 2 data, enak kan? Oke. Sekarang gimana kalau kita kalau tadi kan kita istilahnya create ya, kita create data. Nah, di sini kita mau read nih. Mau read data yang udah berhasil kita tampilin di kita simpan ya di table apa tadi, data barang. Oke, ini kita mau tampilin data di sini sekarang. Berarti teman-teman buka file ini ya, crew tambah data.blade. Jadi buat teman-teman kalau yang nggak ngikutin dari awal, aku saranin ikut dari awal jadi biar enak ya. Di sini, nah buka file ini ya. Bukan deng, ini di sini. Kita kan mau nampilnya di sini ya. Oke, langsung aja. Kita berarti mau nambahinnya di bawah sini ya. Kita kasih misal aja dulu garis gitu ya. Nah, di sini kita bikin langsung table aja ya. Bikin table ini kita kasih kelas. Ini bootstrap ya, kita kan pakai bootstrap. Kita kasih kelas table biar bagus gitu. Kemudian di sini kita buat row. Kita misalkan kita punya table head kode barang. Di sini nama barang. Oke, kita buat row lagi di sini. Misalkan, oke, kita bikin row kosong dulu aja ya. Coba kita refresh. Udah jadi belum tabelnya? Nah, sip, udah jadi. Ini call MD12 aja, biar full. Refresh. Oke. Nah, ini kita akan nampilin data atau kirim data ke view ini ya. Nah, di sini kita akan main di controller. Kita akan kirim data ke sini. Jadi yang kita harus siapkan adalah di sini ya. Di sini kita akan query nih. Gimana kalau kita pakai yang query builder ya. Query builder, select, masuk ke select. Oke, kita kan mau select data. Kita bisa langsung paling atas dulu ya.
Nah, kita bisa langsung kayak gini nih. Oke. Ini misalkan data barang gitu ya. Data barang. Di sini tabelnya tadi kan data barang ya. Ini kita mau ambil semua recordnya ya, kalau get ini. Jadi caranya select bintang from data barang gitu ya, tanpa kondisi. Kalau mau dengan kondisi kan nanti tinggal ada yang namanya where kayak gini ya. Nanti ini kan kita mau nampilin data yang ada di table user dengan kondisi namanya adalah John. Nah, ini kita ambil record pertamanya ya. Kalau ini nih, first ini. Tuh. Karena ini kita mau nampilin semua, jadi kita kayak gini aja. Nah, kemudian untuk kita kirim ke view, kita bikin array di sini. Kita ngirim data ke view ini ya. Ini kan, crowd ini. Nah, kita data barang aja gitu ya. Kita samain data barang. Isinya apa? Isinya sih data barang tadi. Gini. Save. Nah, kemudian di sini kita bisa tampilin data tadi. Nah, kita pakai for each. Nah, for each tadi kan kita punya yang namanya data barang ya. Data misalkan. Ini kita taruh di dalam aja nih. Set. Ya. Oke. Nah, di sini kita isi dengan data kode barang, kemudian yang bawahnya data nama barang. Coba kita simpan ya. Coba kita refresh di sini. Nah, sip. Nah, ini kenapa ke kanan nih? Kita ada salah sedikit. Harusnya for each-nya di sini. Itu artinya row-nya ya. Row-nya yang kita looping. Di setiap row kan nanti ada elemen TD-nya ya, kayak gini. Oke, harusnya sih udah oke nih. Sip. Gitu, itu udah berhasil nampilin data dan create ya. Create sama read kita udah berhasil nih. Tabelnya kita tambahin kelas deh. Di Bootstrap tuh kalau nggak salah ada yang namanya table strip gitu ya. Terus ada yang namanya table border root kalau nggak salah ya. Saya ingat gue ya. Jadi biar ada garisnya. Nah, sip. Gini, strip itu biar belang-belang ini nih. Biar belang-belang. Belang-belang-belang. Oke. Kemudian biar nggak terlalu lebar ya. Label SM tambahin gini. Nah, lebih rapet lah ya. Nggak terlalu renggang. Oke, ini kita bisa kasih nomor nih di sini. Gimana kalau kita kasih nomor ya? Nomor itu atau enggak no aja ya. Di sini ini bisa kita kayak gini. Data gini aja ya. Misalkan ini nomor, di sini baru data. Di sini kita bisa isi dengan string no plus 1 deh. Jadi ini kan dimulai dari 0 ya. Jadi kita tambahin 1. Nah, sip, jadi ada nomornya ya. Kita ada 5. Benar nggak? Benar, ada 5. Oke. Kita tambahin button action di sini deh ya. Edit sama delete gitu istilahnya ya. Edit, bukan dong. Action.
Sini kita bikin TD lagi. Oke. Nah, teman-teman buka aja template-nya ya. Template yang teman-teman udah download. Di sini kita buat ambil yang namanya button. Atau enggak kita pakai badge deh. Ini kita tutup aja. Buka template-nya ya, template Tesla-nya. Kita ambil sukses sama danger ini ya. Kita inspect biar enak. Oke. Kita copy elemennya. Kita taruh di sini. Oke, ini sukses, ini danger, sama-sama merah itu. Berarti di sini edit atau enggak warning lah ya. Nggak apa-apa deh, hijau sama merah. Di sini delete. Gitu. Coba ya. Check this out. Sip. Nah, better lah ya. Oke. Nah, nanti saat edit, kita akan lari ke halaman edit. Oke, pindah ke halaman edit gitu ya. Delete, kita akan hapus data gitu ya. Oke. Untuk video kali ini sampai sini aja dulu deh teman-teman ya. Nanti next video kita lanjut lagi untuk edit sama delete datanya. Jadi biar nggak kebanyakan. Ini resetnya kayak jalan deh. Oke, sip. Sip. Oke teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gua pamit diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya.